Baik pemirsa, kami langsung akan mengupdate informasi. Sudah ada rekan kami Dava yang sudah siap mengabarkan untuk Anda langsung dari lokasi di SMA 72 Kelapa Gading. Dava, bagaimana situasi di sana? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa sebetulnya penyebab ledakan yang terjadi di sana? Ya, Dava, silakan. Halo, halo, siap, siap. Ya, Yuk, yuk. baik, silakan Dava dengan laporan Anda. Saat ini saya sedang berada di depan tepatnya SMA Negeri 2 Jakarta, yang dimana saat ini pihak kepolisian dari Brimob dengan berpakaian lengkap berjaga di depan sekolah dan hanya beberapa yang bisa masuk, yaitu petugas-petugas. Dan informasi yang dapat saya update, saat ini korban itu bertambah menjadi 20 orang, di mana di antara 15 orang itu adalah siswa dan 5 orang staf sekolah. Baik, 20 orang yang terimbas dari adanya ledakan yang terjadi di SMA N72 Kelapa Gading. Hingga saat ini, Dava, sudah dilarikan ke rumah sakit mana untuk mendapatkan perawatan? Informasi yang saya dapat tadi ini para korban dibawa ke rumah sakit Islam Cempaka Putih. Baik, hingga saat ini apakah evakuasi korban masih terus dilakukan di sana? Saat ini sudah tidak ada dan hanya dilakukan penyelidikan di dalam terkait penyebab dugaan ledakan sound system masjid di SMA 72 Jakarta ini. Baik, kalau kita lihat Dava, memang jumlah korban ini cukup banyak, sekitar 20 orang seperti yang Anda telah sebutkan tadi. Apakah Anda juga sudah mendapatkan identitasnya? Siapa saja ini korban-korban tersebut, Dava? Untuk identitasnya saat ini saya belum dapat, namun demikian informasi yang tadi saya dapatkan itu 15 diantaranya merupakan siswa sekolah dan 5 lainnya itu adalah staf guru. Apakah mereka ini mengalami luka yang cukup serius atau seperti apa dari hasil informasi yang Anda dapatkan? Jika saya tadi bertanya dengan warga, itu sejumlah korban memang mengalami luka akibat ledakan tersebut, namun belum diketahui luka tersebut luka cukup parah atau luka ringan. Namun demikian tadi jika disampaikan warga itu mereka melihat beberapa mengalami pendarahan. Baik, lalu bagaimana langkah penanganan sekolah hingga saat ini, Dava? Apakah dari yang Anda lihat ini masih ada beberapa korban yang keluar dari dalam sekolah? Saat ini sudah dipastikan tidak ada yang keluar dari dalam sekolah dan hanya petugas berwenang yang dapat memasuki area masjid karena sekolah SMA 72 ini sudah disterilisasi oleh petugas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, sekolah hingga saat ini sudah dilakukan sterilisasi. Hingga kapan, Dava, sekolah tersebut dilakukan sterilisasi? Apakah ini membutuhkan waktu hingga beberapa hari ke depan? Informasinya seperti apa yang Anda dapatkan dari pihak sekolah? Ya, untuk saat ini belum diketahui proses sterilisasi sekolah ini akan berlangsung hingga kapan. Namun demikian saya masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian terkait update dari penyelidikan yang diduga ledakan sound system masjid. Baik, kalau dilihat dari layar kaca saat ini, Dava, nampaknya tim dari pihak Polsek maupun Polres juga sudah turun tangan. Apakah mereka juga ini melibatkan Densus 88 atau juga tim khusus penjinak bahan peledak untuk melakukan investigasi lanjutan terkait dengan adanya ledakan ini? Ya, saat ini dari pihak Brimob yaitu Gegana juga berada di lokasi di mana ini masih dilakukan penyelidikan dan ada juga masih beberapa guru dan ini baru saja keluar. Namun demikian kita belum dapat mengetahui situasi seperti apa yang detailnya di dalam sekolah tersebut. Apakah sudah ada pihak-pihak lain yang dimintai keterangan dari adanya ledakan yang terjadi di SMA 72 ini? Untuk saat ini hanya dari guru saja dan beberapa siswa yang di dalam. Baik, Dava, sudahkah Anda berbincang dengan guru yang ada di sana terkait dengan penyebab pasti? Apakah ini sudah dipastikan berdasarkan dari sound system atau seperti apa?
Untuk berbincang dengan guru ini kita belum, namun demikian kita masih menunggu dari pihak sekolah untuk bisa dapat berbincang Baik. dengan kami. Baik, Dava, ditahan dulu dari informasi Anda. Tentunya kami juga akan mengupdate lagi informasi pemirsa dari reporter TV One Brilian Syaheran yang sudah berada di lokasi. Brilian, apakah Anda sudah mendapatkan apa sebetulnya penyebab ledakan yang terjadi di SMA AN 72 Kelapa Gading hingga saat ini? Silakan Dava, silakan Brilian. Baik, Brilian, silakan dengan laporan Anda langsung dari lokasi. Baik pemirsa, memang kalau kita lihat di layar kaca saat ini, kami juga baru mendapatkan informasi bahwasannya telah terjadi ledakan di lingkungan SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat siang. Belum diketahui hingga saat ini pemirsa apa sebetulnya penyebab pasti dari ledakan maupun adanya korban jiwa atas peristiwa tersebut. Kami juga akan mengupdate informasi langsung dari lokasi. Sudah ada Brilian Syaheran yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Brilian, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ada keterangan apa penyebab dari ledakan ini? Silakan Brilian. Baik. Baik Rehana dan juga pemirsa, betul sekali beginilah suasana terkini pasca ledakan yang terjadi di masjid atau di musola SMA Negeri 72 Jakarta yang beralamat di Jalan Prihatin nomor 87 di RT 8 RW 2 Kelurahan Kelapa Gading Barat di Jakarta Utara, di mana ini masih masuk dalam kompleks dari TNI AL Kodamar. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda Rehana, beginilah situasi dari sejumlah siswa yang kemudian tadi pasca dari sholat Jumat ini menjadi korban begitu yang mengalami luka ringan hingga luka berat. Dan ini memang saat ini ada beberapa korban siswa yang mengalami luka ringan ada di sini di ruangan serbaguna atau di pos kamling, dan ada juga sebagian siswa yang mengalami luka berat ini sudah diarahkan begitu untuk menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis tercepat. Dan juga memang ini dari kronologi awal kejadian, ini ledakan pertama kali terdengar pada pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat saat khotbah sholat Jumat ini masih berlangsung, dan kemudian disusul oleh ledakan kedua yang terjadi di pintu belakang SMA Negeri 72 Jakarta. Adapun untuk dugaan sementara Rehana, ini sumber ledakan ini berasal dari benda yang belum dapat teridentifikasi, dan ini ada banyak ini dugaan kuat begitu yang mengarahkan bahwa emang ledakan ini berasal dari perangkat elektronik atau sound system yang berada di belakang area aula sekolah. Adapun juga dilaporkan memang sampai dengan saat ini terdapat total 9 korban yang mengalami luka ringan yang diakibatkan oleh pecahan kaca hingga tekanan suara dari ledakan. Adapun 2 diantaranya ini mengalami luka cukup serius dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan juga memang yang dapat dilihat di ruangan serbaguna ini sejumlah siswa ini sedang mendapatkan pertolongan baik ini secara medis maupun secara psikis juga oleh sejumlah guru yang ada di sini. Dan ini mungkin kita bisa mewawancara begitu ya untuk bagaimana ini kronologi di hari ini. Selamat siang Bu. Bu, ini boleh namanya siapa? Namanya Dedek, Pak. Dede. Iya. Bu Dede ya. Bu Dede ini dari mana Bu? Dari PK3D, Dinas Kesehatan. Oh, dari Bu Dede dari Dinas Kesehatan. Bu, ini mungkin tadi untuk kronologi kan tadi sudah diceritakan juga ya, ada beberapa saksi yang menyatakan begitu. Ini apa yang sedang dilakukan oleh para siswa yang tadi menjadi korban ini di ruang serbaguna ini? Mereka sedang itu konsultasi karena telinganya banyak yang tidak mendengar karena dentuman bom. Jadi mereka mendengung. Jadi bukan ada 2 yang sedang kami rujuk karena suaranya sudah mulai jauh dan cempreng kedengeran, kan mungkin dia lebih dekat. Kalau yang 2 ini telinganya baik-baik saja, hanya masih berasa dengungannya aja. Baik, betul. Berarti ini ada beberapa yang emang posisinya sekarang masih ini ya, telinganya tidak bisa mendengar. Dan ini kalau Bu, tadi di luar dari yang telinganya
sedang dilakukan pengobatan. Ini yang luka berat ini dilarikan ke rumah sakit mana sih, Bu? Ada Islam Sukapura, ada itu di apa ya tadi rumah sakitnya? Yarsi gitu. Banyak sih rumah sakitnya, tapi yang pasti sekarang di rumah sakit Islam. Bu, tadi kan sampai dengan tadi ini dilaporkan sampai dengan sekarang ini ada total 9 korban. Tapi tentunya seiring dengan berjalannya waktu ini ada yang bertambah. Kalau dari Bu sendiri mencatat sampai dengan saat ini totalnya ada berapa, Bu? 15 yang tercatat. Nah, ada yang ringan juga yang di sebelah sana sedang ditangani sama tim kami di dekat gereja. Jadi itu disediakan velbed mereka di sana untuk diperiksakan anamnesa. Untuk pasien yang tidak baik akan kami rujuk ke rumah sakit terdekat. Ya, Yarsi, Pertamina, Rumah Sakit Islam. Nah, kalau yang masih bagus, masih keadaannya masih oke, berarti kita penanganan di tempat seperti tadi yang telinganya mendengung gitu. Jadi kalau yang kedua tadi kan sudah mulai suaranya menjauh, kami kirim ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau yang ini masih bagus, hanya diperiksa saja. Bu, ini kalau tadi ada luka ringan, ada luka berat. Tadi disebutkan juga ada pecahan kaca yang mengenai korban begitu siswa ya. Itu salah satu yang berat atau ada yang lebih berat lagi? Contohnya seperti apa, Bu? Itu yang berat tadi itu ada luka yang terbakar di wajah, di badan sampai ke paha, sampai ke kaki. Itu karena dia dekat tadi di musolanya di tengah-tengah. Nah, kalau yang itu tadi yang terakhir itu guru luka robek di lutut sudah dirujuk juga. Jadi total 15 korban itu termasuk diantaranya guru tadi ya? Iya, termasuk sudah dibawa ke rumah sakit tadi. Jadi tadi ada rumah sakit Yarsi, Pertamina hingga rumah sakit Islam. Ada sejumlah siswa yang luka ringan sedang dilakukan perawatan di sana. Iya, siap. Bu Dede ya? Bu Dede, terima kasih banyak Bu waktunya. Berarti total ini ada 15 korban begitu saat ini di sini, dan ini ada beberapa yang sedang dilakukan proses pengobatan. Dan Rehana, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di luar dari gedung sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Di mana ini nampaknya tadi memang semenjak adanya suara ledakan yang timbul 2 kali pasca sholat Jumat tadi, ini pihak sekolah sudah kemudian melakukan evakuasi, di mana ini berarti seluruh aktivitas dari kegiatan belajar mengajar ini diberhentikan. Dan dapat dilihat ini ada beberapa, memang ini kan anak SMA dan memang seharusnya pulang begitu di pukul kurang lebih 3 sore, namun dikarenakan adanya peristiwa ledakan tadi, ini sejumlah siswa ini sedang diberhentikan proses belajar mengajar dan ada yang memang sedang berada di luar dari lokasi. Adapun saya akan mengajak Anda Rehana, di sini kita dapat melihat karena memang tadi setelah didengar begitu laporan dari ledakan sekitar pukul 12:09 waktu Indonesia bagian Barat, ini kemudian langsung ada pihak dari guru yang melaporkan kejadian ini ke Damkar dan juga ke Polda. Dan ini dapat dilihat ini ada mobil rantis begitu dari Brimob Polda Metro Jaya yang saat ini sedang berjaga di sini untuk mengantisipasi adanya ledakan lanjutan. Dan ini kalau kita bisa menunjukkan ke arah lebih dalam lagi, ini memang lokasi dari masjid atau musola ini ada di bagian sini, dan ini ada sejumlah juga dari personil gabungan, ada dari Polda Metro Jaya, ada Brimob juga, ada juga dari petugas Damkar yang kemudian ini bersama-sama melakukan evakuasi dan juga menjaga agar nantinya tidak ada ledakan susulan yang terjadi di sekitar dari area sini. Dan juga Rehana, kita akan menuju ke depan dari area SMA Negeri 72 Jakarta yang nampaknya ini sudah ada pemblokadean begitu untuk jalur akses masuk. Jadi untuk sampai dengan saat ini belum ada awak media yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam melihat bagaimana lokasi pertama terdengarnya ledakan, dan ini juga dijaga oleh personil dari Brimob Polda Metro Jaya. Dan memang ini dari kesaksian awal, kejadian ini disaksikan pertama kali oleh seorang guru matematika yang bernama Budi Laksono yang memberikan keterangan bahwa kejadian berlangsung ketika khotbah
Jumat sedang dilaksanakan dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras dari arah belakang aula, dan tentunya ledakan ini membuat kepanikan dan kegaduhan di antara para jamaah dan menimbulkan asap tebal di lokasi kejadian. Dan kemudian tadinya para siswa, kemudian para guru hingga para petugas dari sekolah ini kemudian mencari tempat aman untuk mengamankan diri begitu. Dan juga ini laporan diterima oleh petugas Dinas Gulkarmat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada pukul 12:09 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana tadi juga ada petugas dari Damkar, dari grup Jaga C yang berlokasi di Cepu diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan area aman dari potensi kebakaran susulan. Adapun untuk kondisi pengamanan, Rehana dan juga pemirsa, ini pihak kepolisian dan tim penjinak bom dari TNI Angkatan Laut dan juga Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi dan memasang garis polisi atau polis line di sekitar area sekolah hingga terutama di area masjid. Dan seluruh kegiatan belajar mengajar sampai dengan saat ini dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan. Begitu, dan ini ada beberapa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam untuk kemudian melakukan inspeksi begitu dari penyebab utama ledakan tadi. Dan ini secara total ini petugas gabungan dari Damkar, TNI Angkatan Laut, kepolisian masih terus berjaga di lokasi guna memastikan tidak adanya potensi resiko lanjutan, dan pihak sekolah juga telah menutup area menuju masjid dan melakukan evakuasi para siswa hingga proses investigasi hari ini selesai. Situasi pasca ledakan dapat dilihat juga ini di luar dari area sekolah memang sudah ramai begitu oleh para awak media yang menantikan statement baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak sekolah untuk kemudian memberikan statement lanjutan terkait dari bagaimana temuan dari proses investigasi hari ini. Dan ini tentunya sebagian besar dari para siswa yang melakukan kegiatan belajar hari ini sudah diamankan. Tentunya ada beberapa yang diizinkan untuk pulang ke rumah, dan tadi Rehana kita mengulas lagi bahwa jumlah korban ini tadi dinyatakan oleh Bu Dede begitu dari Dinas Kesehatan yang menyatakan sudah ada 15 korban, dan satu diantaranya ini merupakan seorang guru yang mengalami luka robek di bagian kaki. Baik. Dan ini kita bersama-sama melihat kedatangan dari pihak kepolisian, yakni Laboratorium Forensik dari Polda Metro Jaya atau Puslap 4. Begitu Rehana. Kembali ke studio. Baik, brilian, dari hasil penglihatan Anda saat ini pihak dari kepolisian juga sudah hadir. Mungkin Anda bisa menjelaskan siapa saja yang hadir ke SMA 72 Kelapa Gading saat ini? Baik Rehana, ini seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda ini ada petugas dari Puslap 4 Polri, Pusat Forensik Polri, yang kemudian ini datang ke dalam untuk memberikan bantuan mungkin ya untuk dalam proses investigasi. Dan dapat dilihat memang di dalam masih penuh sekali dengan pihak Brimob kepolisian yang kemudian hendak memberikan bantuan untuk proses investigasi pada siang hari ini. Dan selain itu juga kita juga ada dari petugas Damkar pemadam kebakaran, ada dari Dinas Gulkarmat juga, hingga dari pihak TNI Angkatan Laut yang kemudian berjaga dan melakukan proses investigasi bersama-sama. Begitu Rehana. Baik, brilian. Lantas bagaimana hasil penyisiran dari pihak kepolisian sejauh ini? Informasinya yang Anda dapatkan seperti apa? Silakan. Baik Rehana, kalau sampai dengan saat ini memang belum ada statement resmi begitu dari pihak kepolisian, namun juga dari pihak penyisiran ini masih belum ada statement resmi yang disampaikan kepada awak media terkait dari dugaan awal penyebabnya dan juga kronologi kejadian secara resmi ini belum dirilis karena proses investigasi ini masih berlangsung di dalam, dan tentunya kami awak media akan sangat-sangat menantikan begitu bagaimana ini statement dari pihak kepolisian maupun dari
dari pihak personil gabungan ini terkait dengan ledakan yang terjadi pada siang hari ini. Adapun juga kalau tadi Rehana bertanya terkait dengan penyisiran yang ada di sekolah ini, tadi mungkin belum ada begitu ya statement resmi, tetapi ini untuk seluruh pihak-pihak seperti guru, kemudian para siswa-siswi hingga penjaga sekolah ini sebagian besar sudah ada yang diarahkan untuk berada di luar dari titik sekolah, dan tentunya ini nanti akan terus dilakukan lagi proses investigasi terlebih terhadap sejumlah saksi utama yang mendengar maupun menyaksikan secara langsung bagaimana proses ledakan yang terdengar dan juga terjadi pada pukul 12:09 waktu Indonesia bagian Barat di masjid dari SMA Negeri 72 Jakarta. Rehana. Baik, proses identifikasi juga artinya masih terus dilakukan dan masih tetap menunggu apa sebetulnya keterangan dari pihak kepolisian. Tentunya pemirsa Breaking News TV One akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi.